Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau minta maaf ya. Sebelumnya nyimpulkan kenapa kok motor lambat ya, lambat banget kan. 21 19, berapa detik gitu ya. Hampir 20 detik. Itu lambat banget. Di percobaan kedua juga makin lambat. Angkanya ya penulis urutkan itu bisa meningkat ya, terutama dari kecepatan 90 ke 100-nya itu. Jadi angkanya kok makin lama makin gede gitu. Terus baru tahu penulis bahwa selama ini ban motor penulis itu gembos, kena paku. Baru sadarnya begitu penulis ngompak kok gak ngisi-ngisi ya. Kan penulis janji mau mompa ban kan ya, kok gak ngisi-ngisi ya. Terus penulis coba cek pakai air ya, harusnya kan air sabun, tapi ya wis pakai air tok aja lah. Pakai loh, ada gelembung-gelembung, loh kena paku ternyata. Ya wis, tadi nambal ban lagi, nambal ban biasa pakai itu loh, pakai dicocok terus dimasukin tambal ban gitu ya. Jadi sekarang ada dua, ada satu bekas ketusuk ada satu bekas ketusuk paku nggak bocor, terus bekas ketusuk entah apa itu yang kotak sehingga merusak, sehingga ya harus ditambal. Yang ketiga ini kena paku lagi, ada 3 bekas lubang paku, yang 2 ditambal, yang satu ya entah mengapa sampai sekarang nggak bocor ya. Jadi menarik loh ya, bocor kena paku, tapi penulis sampai beberapa hari ini nggak sadar bahwa bannya sudah bocor kena paku. Jadi bannya nggak sampai bocor, betul-betul bocor, masih ada nyisa gitu. Kalau mungkin pakai satuan PSI sekitar 25 PSI-an lah. Jadi ban itu kalau dinaiki nggak sampai berubah bentuk, kalau boncengan baru ya, tapi ya nggak kelihatan juga sih. Yang jelas dipakai belok-belok masih stabil ya, atau entah penulis ini yang sudah mati rasa ya, karena kan manusia itu apa jenenge, manusia itu adaptif ya. Jadi ban gembos terasa nggak gembos. Parah ya, ban kena paku nggak kerasa sudah gembos ya. Tapi itu juga bisa jadi bukti betapa hebatnya apa jenenge, betapa hebatnya ban tubeless ya. Penulis nggak pakai cairan anti bocor atau apa loh ya, sama sekali enggak. Tapi ya ban nggak mudah nggak mudah habis ya. Angin bannya masih tetap sampai berapa hari penulis pakai itu. Begitu penulis cabut baru keluar semua ya, wis penulis balikkan lagi ya, biar tukang tambal bannya yang lepas. Jadi ya kayaknya pelajaran lagi ya, ban motor itu nggak perlu dikasih cairan anti bocor, karena
Ya kalau dikasih cairan anti bocor ya, tanpa diberi cairan anti bocor ya buktinya angin ban masih bisa sampai 2 hari 3 hari, entah berapa hari ya. Penulis nggak sadar, sempat boncengan juga nggak mentok. Ya mungkin karena bannya NMAX ini tebel kali ya. Tapi ini ya bikin ngapain gitu pakai, kalau bannya sudah tubeless gini ngapain pakai cairan anti bocor. Bisa saja mereka yang memuji cairan anti bocor itu, bisa saja yang mereka yang memuji cairan anti bocor itu sebenarnya memuji ban tubeless. Jadi aslinya mereka nggak butuh cairan anti bocor. Dengan ban tubelessnya pun sebenarnya sudah cukup. Terus nggak usah pakai cairan anti bocor. Begitu kena paku ya biarin, dibawa aja, nanti sampai rumah baru diperiksa kalau merasa gembos. Kalau kayak penulis gini berapa hari gembos nggak merasa ya nggak akan pernah dicek mungkin ya. Parah, hebat, saking hebatnya sampai ya penulis anu lengah ya, nggak tahu kok bisa gitu ya. Jadi ya apa gunanya cairan anti bocor? Karena penulis pernah tanya ke Planet Ban, ini bocornya besar mas, lubangnya apa, bocornya kayak gini, bisa nggak pakai anti bocor? Oh ternyata nggak bisa. Jadi ya, jadi kayak hoax ya cairan anti bocor itu ya. Mungkin walau mungkin bekerja sungguhan, tapi ya penulis belum pernah lihat yang demonstrasi ban kayak NMAX gini, ban ori ini ban masih ban ori loh ya punya penulis ini. Yang bannya ori, yang satunya pakai cairan anti bocor, satunya enggak. Disuruh lewat paku, tapi bukan paku yang nempel ya. Paku yang sering kena itu pakunya ke bawah ban. Kalau yang didemokan itu enggak ada. Kapan terjadi? Yang sering kejadian itu banyak ke bawah. Istilah jebakan paku itu bukan kayak jebakan polisi gitu ya. Dibuat apa, paku berjajar gitu terus lewat jelas bocor, enggak kayak gitu ya. Karena kalau kayak gitu yang nanam pakunya pasti segera ketemu dan diantemi wong gitu. Pasti pakunya nyebar, warnanya hitam gitu ya, nggak kelihatan jelas. Banyak sekali tebaran ranjau paku. Kalau paku-paku yang penulis alami, tapi paku-paku normal semua ya, paku utuhan gitu ya. Dan entah ya penulis ngalaminya di mana ya, penulis nggak tahu. Bedanya gitu ya, kalau banyak ban pakai ban dalam, kalau bocor, oh berarti sebelum ini ngalaminya. Nah, kalau ini ban NMAX beberapa hari ya wis, jangan ditanya kapan penulis kena ya. Nggak ngerti kapan. Bisa aja sudah 5 hari penulis nggak tahu. Nah, wes itu soal ban. Yang menarik ya, kan tenaga penulis itu terasa berkurang ya. Terasa nggak enak kan, berat. Tarikan bawah berat, terutama tarikan atas yang habis 90 sampai 100 itu loh. Itu akselerasinya jelas jauh berkurang itu. Nah, penulis ngomong kan tarikan bawah enak. Enak itu karena memang ya lebih enak dari biasanya, dari sebelum-sebelumnya pakai oli-oli yang lain lah. Tarikan bawah enak. Tapi sekarang ya, setelah bannya dipompa lagi, tarikan bawah juga makin enak.
Jadi tarikan bawah pun enak, nggak cuma atasnya yang enak, tapi bawahnya juga enak. Makin nyentak. Dan ini menurut penulis bukan karena di RPM bawah pun tarikan jadi makin enak. Rasanya bukan itu. Rasanya tarikan bawah makin enak itu karena di RPM atas nggak kotor mesinnya, tekanannya nggak berlebihan. Jadi kan ketika jalan di kecepatan tinggi, kalau ban bocor itu seakan-akan kotoran nggak bisa keluar, panas busi nggak bisa bersih dan seterusnya, sehingga tenaga berkurang atas dan bawahnya juga, karena ini hubungannya dengan ruang mesin, ruang bakar. Nah begitu ban sudah normal lagi tekanannya, di atas 90 jadi enteng tarikannya, mesin ini jadi lega. Karena mesin lega di atas, maka mesin jadi bersih, karena kan pembersihan itu terjadi di RPM cukup tinggi. Ya penulis bersyukur suaranya nggak sekasar NMAX sebelah ya. Jadi karena lega di RPM tinggi, RPM bawah rendah, lega juga. Ini ya tarikannya jauh lebih enak daripada ketika bannya masih kempes. Bukan karena hambatan, karena kan kecepatan rendah ya. Hambatan ban kan nggak begitu terpengaruh, karena yang kemarin aja dari catatan waktu ya 0 sampai 85 itu mirip-mirip semua. Baru ketika dari 90 ke 100-nya itu yang kelihatan banget, makin lama makin parah. Jadi gembosnya kemarin nggak gembos parah, gembos yang hanya mempengaruhi kecepatan tinggi saja. Maaf. Jadi ya rupanya kalau ingin mesin enak itu hambatan itu harus minim ya, atas bawah. Karena kalau hambatan atasnya juga besar, yang bawah pun terpengaruh. Oh itu bobo itu. Entah mengapa tapi getaran ini makin besar ya. Padahal kemarin halus. Iya ya. Waktu bannya gembos, getaran motor nggak sebesar ini. Jadi mungkin ya karena ada kerak di ruang bakar, kotor ya, pembakaran nggak bisa sempurna, pembakaran jelek. Pembakaran jelek, jadinya nggak bisa bersih ruang bakarnya. Tapi justru karena nggak bersih itu getaran mesin berkurang. Ini penulis nggak ganti oli, nggak ganti bensin, belum isi bensin malah. Bensinnya masih kemarin ini sekarang tinggal 3 bar. Tapi getaran mesin sekarang masih bisa lebih besar. Bukan karena sebelumnya penulis pakai Nex 2 ya. Enggak. Kalau Nex 2-nya kebetulan getarannya sangat minim ya. Karena sudah pakai mesran sama bimoli 40%. Soalnya nyedotnya kemarin dari atas ya. Udah beli sedotan oli sih. Enggak, mau untuk sedot bensin aja. Mau sedot-sedot pakai mulut terus ya. Soalnya ini mau rencana untuk campurannya Palomvita Wet Fat. Wah ini kerasa padat loh. Bawah tok lah. Ini udah kerasa padatnya, beda sama kemarin. Beda. Jadi emang ya ban itu penting
tekanan ban kurang, bisa mengurangi tenaga atas bawah, nggak cuma atas bro ya, lo enteng ya, nggak cuma ngurangi tenaga atas toh, ban kempos itu ngurangi tenaga bawah juga ya, karena pengaruh ke kebersihan mesin juga. Enteng banget ya, jangan dibandingkan dengan NMAX modif ya. Ini NMAX masih standar, ting ting, saya ganti cuma rem belakang tok, kaliper rem belakang. Silinder pistonnya masih apa adanya, yang kalau 300 km bensinnya udah hijau, olinya sudah hijau. NMAX ya standar penyakitan ya, gak bisa disebut normal ya, penyakitan cocoknya. Sama kemarin ya, penulis ada kejadian juga, visor depannya motor penulis ini lepas, kesampluk ya, cedas, merotoli itunya apanya, bautnya itu lepas semua, patah semua. Kaget penulis, loh kesampluk tok iso potul ngono ya. Kaget penulis ya. Ya penulis bingung juga, wah ini putus semua, ini terus gimana, tapi ya wes, akhirnya bongkar. Penulis beli dulu. Jadi kemarin menulis sempat naik Next 2 itu karena visornya NMAX lepas. Terus penulis beli apa, skrupnya, bautnya untuk visor ini, beli 2000-an, jadi 48.000. Yang lama kan ketinggal ya, wis penulis bongkar. Ini baut kiri satu, kanan satu, sama depannya speedometer satu, 3 yang dibuka. Terus habis itu ditarik ke atas, trak gitu ya. Ini ada ruang untuk narik, itu penulis tarik pelan-pelan, jerak, terus diangkat. Waktu penulis narik, ternyata ada pen besinya yang ketinggal di sebelah kanan, yang sebelah kiri ke bawah. Ya wes, pennya itu penulis tarik, terus penulis pasang lagi ke bagian yang rumahnya ini. Masangnya agak susah juga ya, karena ada garis tengah, itu harus pas masangnya. Dari situ ya bisa ngakses juga lampu kota. Jadi kalau mau cari instruksinya bisa cari di instruksi yang pasang lampu kota, karena ada yang pasang lampu kota ngaksesnya itu. Wah, kemarin bawa Next 2 ada barengan itu juga ya, apa, CRF itu ya, depan ini ya. Kalau sekarang ya tak kejar kempang. Itu KLX ya, bukan CRF. Dari buka gitu, terus ya ternyata yang sisa bautnya itu bisa dengan mudah ditarik, walau agak sulit juga, tinggal diputar pakai tangan cukup. Dan untuk yang nggak bisa diputar bautnya, yang diputar dudukannya. Jadi ternyata dudukannya itu nggak fix gitu loh. Kalau yang lain-lain kan dudukan itu biasanya fix, kaku, dilas atau diapakan gitu ya, jadi nggak gerak-gerak. Tapi yang dudukannya visor ini beda
dia bisa gerak, gampang. Jadi apa, bisa puter-puter. Jadi kita bisa nahan apa, kalau ingin melepas baut yang tersisa ya tinggal diputar aja. Yang penulis kaget itu plastik yo, ternyata ya bautnya itu ya. Oh, visor itu ternyata plastik. Tapi terus penulis beli kok harganya 2000-an. Harga 2000-an itu kayaknya ya yang penulis dapat. Bautnya itu yang penulis beli ya, itu bautnya itu baut besi ya. Bukan baut plastik. Sementara yang aslinya, yang orinya itu plastik. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau dari keterangan, baut plastik itu gunanya adalah ya itu, ya kalau masangnya terlalu erat nggak pecah visornya. Tapi itu pernyataan meragukan loh ya, meragukan itu. Kenapa meragukan? Ya itu loh, baut lawannya itu geser, muter, nggak ikut apa jenenge, nggak berhenti. Jadi kalau kita baut lagi ya ikutan muter, mustahil bisa sangat-sangat keras itu. Ya mungkin sudah didesain seperti itu kali ya, tapi ini nggak getar ya. Ya itu ya anehnya ya. Kalau yang lain-lain sih normal. Penulis habis buka itu lepasin ya, wes tinggal masang visornya lagi setelah lepas plat nomor. Plat nomornya ya bisa penulis lihatkan sebentar ya. Ada apa, posisi plat penguat plat nomornya di belakang, di dalamnya. Jadi penulis kasih plat penguat untuk plat nomornya. Nah, yang penulis heran itu kenapa kok plastik? Kenapa kok belakangnya itu pakai apa, baut yang bisa muter-muter? Itu karet itu ya, karet double, karet depan, karet belakang. Wah, enak motorku saiki. Suara knalpot aja keras loh. Jadi ya wes, begitu penulis pasang ya, pasang visor, itu penulis kaget tuh ya. Kayak iso rapet, memang belakangnya muter ya. Kayak iso rapet, susah. Ini ada Honda apa, CB ini. Asli kok bener, asli itu. Wah, motor 80 juta ya. Cuma gitu tok, ketok wates itu. Ah, maaf, harusnya penulis ngikutin ya. Nunjukkan betapa kerasnya ya. Harusnya ngikutin itu tadi itu. Langka ada kesempatan kayak gitu. Motor yang apa jenenge, kerasnya nggak karu-karuan suspensi ini.
Ya namanya motor hobi ya, masih suspensinya keras kayak apa ayo dibelani ya. Itu anggapan penulis loh ya, keras. Soalnya kok kayak ndek banget. Entah sudah dimodif atau apa. Tapi kesan kerasnya nggak bisa dihilangkan lah. Masa pakai suspensi murahan ya, parah. Naganya lagi enak-enaknya. Tapi nah ini lambat apa cepet ya? Kayaknya sih cepet, tapi ya nggak cepet-cepet banget. Males ngulang. Tapi yang jelas sudah cepet lah. Diulang paling ya segitu juga ya. Cuma tambah plus minus berapa ya. Wah, lagi enak motornya. Balik lagi ke baut lah. Baut itu diputer-puter, ikut muter. Jadi nggak pernah bisa betul-betul rapat. Terus ya wis penulis pakai trik. Muternya aja nggak pelan-pelan tapi kencang. Cek 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 gitu loh. Mungkin kalau muternya itu pakai alat ya, pakai yang zoom zoom gitu ya. Pistol apa? Screwdriver model pistol. Jadi kalau ditekan jeng zeng zeng gitu ya, itu kecepatannya sudah cukup tinggi sehingga kalau ditekan ya langsung rapat. Jadi penulis coba emulasi seperti itu. Jadi gerakan tangan dikencangkan, kencangkan lepas, kencangkan lepas, kencangkan lepas. Jadi cek 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 gitu ya modelnya, dibuat gerakan cepat tangannya. Dengan gerakan cepat itu ternyata bisa rapat. Jadi rapatnya beda dengan baut yang lain. Kalau baut yang lain kencangannya itu penulis pelan-pelan, cek 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 cek, makin lama pasti makin rapat. Kalau yang bautnya khusus untuk visor ini enggak, dikencangkan ya nggak mungkin bisa kencang sekali kayak yang di tempat lain-lain, kayak yang baut kiri kanan itu nggak bisa. Baut yang kiri kanan ini penulis bautnya hati-hati karena kalau kelebihan dol. Nah kalau yang apa, baut visor ini mustahil bisa kencang sekali itu. Jadi ada argumentasi plastik biar apa jenenge visornya nggak pecah kalau terlalu kencang. Rasanya bukan itu. Rasanya bukan itu. Jadi rasanya pecahnya itu bukan karena apa jenenge, bukan karena mengetatkannya terlalu kencang, karena mustahil untuk bikin sangat ketat puterannya itu, karena yang belakangnya juga ikut muter. Dan kalau ini dipasang dulu gak bisa, soalnya neng kene ono baute itu juga kan, apa visor ini harus dipasang belakangan kan, nggak bisa dipasang visor ini harus dipasang duluan kan. Ya apa saya omonganku, kalau mau masang yang apa penahan visornya, tempat visornya ini kita harus membaut yang nempel ke depannya speedometer dulu, baru bisa kita masang visor. Jadi nggak bisa ininya dipasangi visor dulu terus dipasang, nggak bisa, karena kita nggak akan bisa baut yang belakangnya situ, belakangnya apa di depannya speedo ini, kalau visornya kita pasang duluan. Jadi visor harus dipasang belakangan. Jadi
kalau masangnya manual pakai tangan, mustahil kita bisa ngikat ini kencang. Mustahil bisa kita membaut visornya ke bagian ini, bagian rumahnya ini dengan kencang, mustahil. Karena yang belakang nggak ada yang nahan. Kecuali emang kalau misalnya dilem ya. Tapi penulis ya nggak akan ngelem itu. Aslinya kok ngono mbuh apa pertimbangannya ya wis ikutin aja lah. Gak ngerti desainnya ya apa. Ya wis penulis biarin kondisi standar nggak dilem. Jadi ya wis itu tok wis bandone diputer cepet cek 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 sampai terasa rapet gitu ya. Penulis lihat bagian yang ada bautnya itu tebel, dibuat sengaja lebih tebel, kayaknya ya nggak mungkin pecah. Ya penulis juga merasa yakin bahwa yang belakangnya itu dibuat goyang-goyang. Ya karena apa? Ya karena biar nggak fix. Kalau fix ya, yang bagian belakangnya itu dibuat fix, posisi bautnya nggak akan bisa geser. Kalau posisi baut nggak bisa geser, itu malah lebih rawan pecah. Sementara dalam kondisi seperti ini, misalnya ini kena tekanan gitu ya, baut di belakangnya, di rumahnya itu bisa geser kiri dikit, kanan dikit gitu. Menurut penulis seperti itu. Jadi untuk yang pemilik NMAX lain ya, penulis lebih rekomendasi menggunakan baut besi. Kenapa gitu? Kalau misalnya ketamper deng gitu ya, kalau masih plastik ada kemungkinan patah. Kalau patah jatuh, kalau jatuh bisa kelindes, bisa bikin orang lain tergelincir sama ini kan, visornya cukup gede ini ya. Kalau misalnya omongannya nanti takut kalau ketabrak pecah. Kalau dalam kondisi seperti ini ketabrak pecah, walau pakai yang plastik juga bakal pecah, sama aja. Menurut penulis sih seperti itu. Jadi menurut penulis lebih amannya ini dikasih baut yang besi. Jadi misal nutul plat nomornya nabrak bagian bawahnya bodi mobil box jeduk gitu ya, nggak langsung perang lepas drosor gitu ya visore, tapi masih nyangkut. Yang rusak paling kayak plat nomornya. Ya wes lah gitu aja, ini cuma pendapat aja ya. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.